Gimana nih kemarin terkait persidangan Rasman sendiri, kan Hotman sudah datang dan membeberkan katanya ada bukti-bukti dari Hotman juga. Seperti apa nih dari pihak Rasman sendiri menanggapinya? Ya, kalau kemarin waktu dalam pemeriksaan saksi pelapor Hotman Paris Hutapea itu setelah selesai para advokat bertanya semua, terus Pak Dr. Hotman Paris Hutapea minta izin kepada ketua majelis dan anggota memohon mau memberikan bukti tambahan di luar yang telah bukti yang dipegang JPU. Namun ketua majelis Ibu Tambunan ya berdiskusi dengan hakim anggota dan menanyakan ke kita sebagai kuasa hukum daripada terdakwa Dr. Rasman A. Nasution, apakah kita setuju terhadap pengajuan bukti tambahan tersebut. Ya tentu kita akan secara normatif, karena bukti ini kan sudah terdaftar di JPU, jadi kalau bukti tambahan bukan lagi ranahnya. Jadi yang jelas kita anggap itu bisa dapat merugikan daripada kepentingan hukum klien kita. Maka untuk itu setelah kita berdiskusi dengan tim dan juga dengan klien kedokteran, maka permohonan daripada Dr. Hotman Paris Hutapea tersebut untuk memberikan bukti tambahan kita tolak, tidak diterima, dan kita mohonkan ke majelis, dan majelis pun mengabulkan permohonan kita itu. Jadi bahwa bukti tersebut tidak diterima. Artinya dalam hal ini kita satu sudut pandang dengan majelis. Oke, berarti ditolak yang kemarin dibawa oleh Bang Hotman sendiri ya, Bang? Tolak, ada sebelum dulu ini tuh bukti tambahannya ini. Oh Tebal gitu. Itu. Oke, tapi kemarin sendiri Bang Hotman berstatement kepada media, katanya beberapa dia membawa bukti-bukti kalau Iklimalah yang dia tidak melakukan pelecehan gitu. Iklimalah yang mengundang dia, terus berjoget TikTok di depan dia gitu tanpa dia minta, mengirimkan foto tanpa mungkin berbaju seksi, maksudnya berbaju seksi kepada dia. Jadi intinya kayak nggak ada pelecehan nih, ini mau sama mau gitu. Ini gimana Bang? Dan sedangkan kan dari pihak Rasman melakukan kalau Iklimah dilecehkan gitu kan, itu katanya rekayasa dari Rasman sendiri untuk saat preskon berbicara seperti itu. Gimana Bang menanggapinya? Ya tentu itu adalah pada saat sidang kemarin itu adalah dari sudut pandang oleh saksi pelapor Dr. Hotman Paris Hutapea. Ya namun dari sudut pandang oleh terdakwa Dr. Rasman Arif, sesuai dengan informasi dan keterangan yang diterima dari Iklim Hakim pada saat itu klien dia, bukan seperti itu. Jadi ya hal inilah karena ada suatu perbedaan informasi, ya inilah yang nanti yang harus kita ungkap, kita benar-benar ungkap, gali fakta-fakta di dalam persidangan supaya nanti terang benderang, ini tidak ada lagi perbedaan. Nanti kan di dalam perbedaan ini kan nanti majelis hakim bisa, kalau kita udah gali fakta-fakta semua udah tak ungkap, majelis hakim kan dapat melihat, mencermati, mengamati, lalu nanti melakukan pertimbangan hukum dan memutuskan terhadap proses tersebut. Pak, dari sepanjang kasus ini bergulir ya Pak ya, menurut Pak Rehat sendiri sebagai pendamping dari Rasman, ada kejanggalan nggak sih Pak dari bukti-bukti, terus dari sampai kemarin yang pertama sidang tadi ya terbuka jadi tertutup gitu Pak? Jadi kalau kita melihat saat ini, kita belum bisa melihat sepenuhnya, kita ya dari sebagai kuasa hukum daripada dokteran, kita belum bisa melihat. Karena apa? Karena kita belum belum dihadirkan Iklim Hakim sebagai saksi untuk kita tanyain. Jadi nanti setelah itu mungkin bisa kita lihat apakah ada kejanggalan, karena di sini kan ada suatu perbedaan sudut pandang dan statement daripada dokteran yang disampaikan ke kita, bahwa semua apa yang disampaikan Dr. Ola di dalam konferensi pers sepanjang dia kuasa hukum daripada Iklim Hakim, itu semua adalah
sesuai dengan informasi dan keterangan seutuhnya yang diberikan oleh Iktim Hakim. Istilahnya kalau Pak dokter itu cuma copy paste gitu loh, menyampaikan apa yang disampaikan Iktim Hakim, dan itu ada bukti-buktinya. Jadi kalau misalnya Dr. Hotman Paris Hutapea mengatakan bahwa Iktim Hakim mengatakan bukan seperti itu, berarti kan nanti harus dibuktikan. Kan ini harus saling membuktikan. Nanti biar hakim nanti yang menilai. Oke, berarti dan sempat Hotman mengatakan juga kemarin di dalam ruang persidangan kalau Rasman udah agak takut nih. Ini gimana nih Bang statement? Mungkin menanggapi Hotman udah mulai ini lagi nih ya kan, mulai merasa dirinya menang lagi, seperti apa nih Bang? Ya kalau saya melihat hal-hal statement seperti itu, ini kan antara Hotman Paris sebagai pelapor ini terhadap Rasman Arif sebagai terdakwa, ini kan perang opini di dalam media kan. Jadi ini ya kalau Dr. Hotman Paris mengatakan seperti itu bagian dari strategi dia kan. Tapi mungkin kalau Dr. Rasman juga mengatakan dibalik bukan seperti itu kan bagian strategi dalam opini lah itu. Jadi biasa aja ya Bang ya. Sebenarnya kalau dalam ruang sidang kemarin itu seperti apa sih Bang? Kan mungkin kan sudah dihadirkan dua-duanya gitu kan, dan sudah dimulai juga nih bukti-bukti atau ini sendiri. Yang jelas ya, ini fakta yang kemarin yang saya sendiri bertanya, yang saya gali dan ungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Ini yang terjadi adalah saya ada di BAP Dr. Hotman Paris tanggal 7 bulan 12 tahun 2022, itu ada di halaman 2, poin pertama, pertanyaan daripada penyidik ya. Siapakah yang saudara maksud telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik? Jelaskan. Itu pertanyaan penyidik kepada Dr. Hotman Paris Hutapea sebagai pelapor pada saat itu. Jawaban daripada Dr. Hotman Paris Hutapea yang ada di halaman 5 poin E menyatakan bahwa di dalam video ini terlihat Rasman Nasution dan Elida Neti menyebutkan kata-kata Hotman Paris adalah pengacara biadab, germo, memperdagangkan perempuan. Ini penjelasan Hotman Paris. Saya tanya Pak Hotman Paris, saya tanya, kapan itu didengar? Dijelaskan tanggalnya, waktunya, kurang lebih kira-kira. Terus saya tanya lagi, di mana saudara saksi melihatnya video tersebut? Nah, dibilang di wilayah Jakarta Utara, di rumah Pak Hotman Paris dan kantornya. Terus saya tanya lagi, itu dilihat di media apa? Nah, itu dikasih tahu di media IG-nya Rasman, Dr. Rasman Arif, Dr. Rasman, itu dia, ya kan? Terus saya tanya lagi, karena ada di sini suatu yang agak abu-abu yang terlihat Rasman Nasution dan Ibu Neti. Saya pertegas, siapa di antara mereka ini yang mengatakan bahwa Hotman Paris adalah pengacara biadab, germo, memperdagangkan perempuan? Saya tanya dengan jelas itu. Malah saya pertegas lagi. Terus dengan tegas dan jelas Dr. Hotman Paris mengatakan yang mengatakan hal tersebut adalah Elida Neti. Artinya kalau di dalam hal ini adalah yang dilaporkan salah satu menjadi unsur pencemaran nama baik terhadap Pak Hotman. Ini kan terbantahkan. Kalau memang ini menjadi dasar laporannya dan dakwaannya, ini kan otomatis terbantahkan dakwaan terhadap klien kami
Dr. Rasman Arief Nasution, karena yang mengatakan bukan Dr. Rasman Arief, tapi yang mengatakan adalah Ibu Elida Neti. Terbantahkan kan? Itulah salah satu yang benar-benar saya pikir yang terungkap fakta-fakta yang di dalam persidangan. Jadi hal ini kan selama ini kan bias. Ini kan udah jelas, dan ini kami pun langsung mencatat sebagai kuasa hukum. Saya pikir jaksa pun catat itu, dan panitera pun catat hal tersebut. Jadi itu sangat jelas itu. Jadi memang udah dapat nih satu titik terang lah ya Titik Bang ya, terang. untuk kemarin statement di dalam ruang persidangan gitu kan, kalau Dr. Rasman Arief Nasution itu tidak mengatakan seperti itu, tapi mengatakan Elida Neti. Elida Neti. Berarti ada poin plus nih. Poin plus. Ya, berarti yang dikatakan Hotman itu keterangan palsu ya. Bisa dikatakan menuduh, salah satunya menuduh Dr. Kalau Rasman. memang dikatakan dalam hal ini tadinya Dr. Rasman di media sebelumnya, tapi yang jelas dalam fakta persidangan kan itu yang jadi penilaian bagi majelis hakim. Nah, itulah acara persidangan itu dilakukan karena mengungkap fakta-fakta. Karena apa yang ada di BAP ini, apa yang ada di media itu kan baru materi-materi, tapi yang sesungguhnya harus kita ungkap yang sah, itu yang jadi nanti penilaian menjadi suatu penilaian yang bagi majelis hakim maupun anggota menilai apakah dakwaan JPU ini memenuhi unsur atau tidak, kan di dalam fakta persidangan itu. Oke, berarti ada titik terang di persidangan kemarin ya Bang. Ya. Next sidang selanjutnya itu pemeriksaan apa Bang dan kapan? Nah, ini kalau saya lihat kan ini masih posisi jaksa penuntut umum yang menghadirkan para saksi, ya kan? Tentu sesuai dengan schedule yang kemarin yang diajukan. Setelah selesai saksi daripada pelapor Dr. Hotman Paris Hutapea ini, ada 2 orang saksi dari staf atau tim daripada kantor Hotman Paris Hutapea. Ada 2 orang. Itu akan dilakukan nanti di persidangan selanjutnya. Selanjutnya Dihadirkan Pak. dihadirkan nanti untuk hari Kamis minggu depan. Oke, berarti sidang selanjutnya saksi dari Hotman ya Bang ya untuk hari Kamis. Oke.